Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari kelompok saya sendiri atau kelompok 6 mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang berjudul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Baik, yang pertama adalah pengantar Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus memerintahkan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus melarang hasil pemilu umum atau pemilihan umum. Berdasarkan pada pasal tersebut, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus kewenangan lembaga negara. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, hukum ketatanegaraan Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian yang mewajibkan kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memutus kewenangan lembaga negara. Selanjutnya ada subjektum litis atau para pihak, dan juga ada objektum litis atau objek perkara. Pertama ada para pihak, yaitu dalam perkara SKLN misalnya. Pihak-pihak yang berperkara di depan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak pemohon dan termohon. Mengenai siapa yang dimaksud dengan pemohon dan termohon, hukum acara SKN telah mengaturnya. Pemohon itu adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan oleh lembaga negara lain. Yang dimaksud dengan lembaga negara adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Orang atau lembaga negara yang bisa menjadi pemohon itu ada tujuh. Ya, ada tujuh, yaitu ada DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Sebaliknya juga yang menjadi termohon dalam ini. Selanjutnya ada objek perkara, dikenal dengan istilah perkara atau objek sengketa dalam perkara menjadi kewenangan pengadilan di bawah Mahkamah Konstitusi, memiliki objek perkara atau objektum litis yang berbeda-beda untuk perkara. Selanjutnya ada permohonan legal standing atau kedudukan umum. Dalam jenis SKLN ini harus disebutkan dalam permohonan pemohon lembaga mana yang menjadi termohon yang dirugikan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. Hal ini jelas diatur dalam pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang MK yang menggariskan pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan atau objektum litis. Yang kedua, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon yang menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Ada juga tata cara pengajuan permohonan, jimli asidiki, terkait dengan objek perkara mengemukakan bahwa yang menjadi objek sengketa antar lembaga negara adalah sengketa dispute mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara.
Dalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional itu terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD, dan yang kedua timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara kedua atau lebih lembaga negara yang terkait. Dalam PMK diatur bahwa permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan materi permohonan harus memuat beberapa hal. Sebagai berikut. Pertama, ada identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara. Itu ada juga nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon dan uraian yang jelas tentang satu, kewenangannya dipersengketakan, kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut, dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Selanjutnya ada registrasi perkara dan penjadwal sidangan. Pertama ada pemeriksaan administrasi dan registrasi. Itu registrasi perkara dan penjadwalan sidangan, itu ada pemeriksaan administrasi dan registrasi, ada penjadwalan dan panggilan sidang. Selanjutnya ada pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Selanjutnya juga ada pembuktian. Pembuktian itu merupakan kegiatan justisial yang amat penting dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara hukum. Dalam hukum acara SKN misalnya, alat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait langsung dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan para pihak, dan alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara saya akan melanjutkan materi keluarga saya, yaitu yang pertama tentang tata cara pengajuan permohonan. Ini dalam PMK tersebut diantar bahwa permohonan harus ditulis bahasa Indonesia dengan materi permohonan harus memuat dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas lembaga yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara. Yang kedua yaitu nama dan alamat lembaga negara yang menjadi pemohon. Yang ketiga yaitu uraian yang jelas tentang kewenangan yang bersengketakan. Yang kedua, kepentingan langsung pemohon dan kewenangan tersebut. Yang ketiga, hal-hal yang diputuskan. Yang selanjutnya yaitu registrasi perkara penjadwalan sidang, yaitu ada pemeriksaan administrasi dan registrasi. Di sini ada kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan prinsipnya merupakan persyarat bagi pendaftaran atau registrasi permohonan. Yang selanjutnya yaitu ada penjadwalan dan pemanggilan sidang. Berkas permohonan ini yang sudah diregistrasikan selanjutnya disampaikan oleh panitra kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, itu ditetapkan sunan panel hakimnya. Selanjutnya itu Ketua Hakim Kamil. Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama tersebut diberitahukan kepada pemohon dan termohon serta diumumkan kepada masyarakat pengumuman dan dilakukan melalui papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khususnya dibuat oleh untuk itu diteruskan diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan. Pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim dalam sidang pertama sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara pasal 39 Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2003 menyatakan yang pertama, sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa kelengkapan permohonan,
kemudian meminta penjelasan permohonan tentang materi permohon yang mencakup kewenangan mahkamah, kedudukan, hukum, legal standing pemohon, dan pokok permohonan. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan pemohon belum lengkap atau belum jelas, majelis hakim memberi kesepakatan kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu yang paling lambat 14 hari. Kemudian, dalam pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 orang hakim. Pemeriksaan persidangan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim dapat dilakukan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim. Baiklah, selanjutnya pembuktian. Pembuktian merupakan kegiatan justisial yang amat penting sekali dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara hukum. Oleh karena itu, hampir di tiap hukum acara apapun, ketentuan tentang pembuktian ini selalu diatur. Di dalam hukum acara SKLN, ketentuan tentang pembuktian diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan beban pembuktian berada pada pihak pemohon apabila terdapat alasan yang cukup kuat. Majelis hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak untuk memberikan keterangan dan mengajukan alat bukti lainnya. Kemudian putusan sela. Putusan sela adalah keputusan sementara yang dikeluarkan oleh lembaga konstitusional negara seperti Pengadilan Konstitusi dalam mengatasi masalah yang hendak atau mendesak yang muncul selama proses hakim. Ini dapat berupa tindakan sementara untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki, atau untuk menjaga status sementara kasusnya sedang dipertimbangkan. Kemudian penarikan kembali permohonan. Ada kalanya dalam praktik peradilan ditemui pihak penggugat atau pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dan mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis. Dalam hukum acara SKLN, penarikan kembali permohonan oleh pemohon dan tidak serta-merta dapat dilakukan oleh pemohon. Terus selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim. Dalam hukum acara SKLN, rapat permusyawaratan hakim atau biasa yang disebut dengan RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia. RPH dipimpin oleh ketua mahkamah, atau apabila ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh wakil ketua, atau apabila ketua dan wakil ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari hakim. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak, dan apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua sidang RPH menentukan. Baiklah, selanjutnya putusan. Putusan apabila dilihat dari tujuan dan motivasinya, di antaranya adalah putusan ketetapan, penarikan kembali permohonan, putusan sela, dan putusan akhir. Ketetapan penarikan kembali permohonan merupakan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diambil berkaitan dengan adanya permohonan penarikan kembali permohonan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sebelum atau selama persidangan. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir, berupa putusan yang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.